Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi. Selamat siang Sobat Gemilang. Senang sekali hari ini Andin hadir kembali di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Dan pastinya kali ini spesial banget karena Andin hari ini ada di tempat yang sangat istimewa, menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten Magelang dan menjadi tempat ibadahnya masyarakat Kabupaten Magelang. Tentunya kali ini Andin berada di Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang. Dan pastinya senang banget hari ini Andin bakal ngobrol-ngobrol ya terkait dengan MAJT An-Nur Kabupaten Magelang, primadona baru wisata religi. Nah, seperti apa sih pengelolaannya dan seperti apa sih korelasinya dengan pariwisata di Kabupaten Magelang? Dan untuk menjawab itu semua kali ini Andin sudah hadir, narasumber yang sudah hadir hari ini ada Bapak Asfuri Musis, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Magelang sekaligus Ketua Badan Pengelola MAJT An-Nur Kabupaten Magelang. Langsung aja Andin sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Asfuri. Selamat siang Mbak, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Sehat terus. Waras. Bahagia pastinya Bahagia. Pak ya. Bahagia karena memang jamaahnya yang hadir di MAJT An-Nur ini semakin banyak ya Bapak ya. Iya. Oke. Alhamdulillah semakin makmur masjidnya. Siap, oke. Moga-moga ya. Siap. Oke, setelah Pak Aswari juga kali ini kita kehadiran ada Bapak Agus Widodo, Kabak Kesra Kabupaten Magelang sekaligus Sekretaris Pengelola MAJT An-Nur Kabupaten Magelang. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Agus. Selamat siang Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya, ya Bapak ya? Alhamdulillah. Gimana nih Pak kesannya Pak melihat MAJT An-Nur sekarang ini sudah makmur ya, sudah banyak sekali masyarakat yang hadir, bahkan tadi sempat Andin juga lihat nih ada bis-bis yang masuk gitu ya Pak ya, gimana Bapak? Luar biasa, Ya. Artinya MAJT ini menjadi salah satu daya tarik baru Ya. di Kabupaten Magelang. Artinya orang-orang yang akan ke Borobudur maupun melintas ke Jogja ini menjadikan MAJT ini menjadi salah satu tujuan utama juga, Ya. gitu Mbak. Dan Iya. pastinya masyarakat yang mungkin sedang berlibur di Kabupaten Magelang mencari tempat ibadah, ini tempatnya ya Bapak ya? Iya. Oke. Sambil ibadah sambil selfie, Mbak. Siap. Iya. Di Oke, sini, gitu. baik. Sebelum kita lebih lanjut ya Bapak ngobrolin terkait dengan MAJT An-Nur, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu nih ke Pak Asfuri dulu ya Bapak ya. Bapak mungkin bisa diceritakan nih Pak, bagaimana MAJT dari awal proses dibangun hingga saat ini berdiri megah luar biasa. Silakan Bapak. Jadi ide dasar pertama itu sebenarnya Islamic Center ya. Oke. Jadi dulu ada masjid yang lama An-Nur itu. Lalu sebelahnya kan ada beberapa tanah, lalu ada beberapa bangunan Oke. yang masih dipakai. Nah, kemudian waktu itu gagasan periode Pak Sigi yang kedua itu bikin rencana Islamic Center. Lalu kemudian itu banyak masukan-masukan, kemudian Bapeda itu juga proaktif waktu itu meminta saran masukan ya dari para tokoh masyarakat terkait itu. Nah, lalu kemudian cukup masukan, lalu kemudian Pak Sigi selesai periode ya. Lalu kemudian periode Pak Yararipin yang pertama itu juga masih ditampung, belum direalisir karena keterbatasan anggarannya. Lalu sampai pada Pak Yararipin yang kedua itu juga ada peningkatan. Hanya Bapeda lebih proaktif, kemudian juga mencoba merumuskan itu. Lalu kemudian waktu itu karena dananya Pemda itu juga APBD terbatas ya. Lalu kemudian ditangkap komunikasi dengan Pemprov Jawa Tengah. Nah, saat itu kan baru ngetren-trennya Borobudur sebagai KSPN ya. KSPN ya. Apa itu? Kawasan Pariwisata Nasional. Nasional. Nah, karena Borobudur kedepannya harapannya ya, itu akan luar biasa, baik pengunjungnya dan sebagainya. Sehingga harapan waktu itu kan
harapannya tiap setahun Pak ya, Borobudur itu 3 juta wisatawan ya, harapan masuk ya. Nah, ketika banyak wisatawan manca maupun domestik ke Borobudur dan sekitarnya, ya namanya orang wisata ini kan juga butuh apa ya, butuh tempat ibadah ya, yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk istirahat, untuk mungkin mandi ya. Nah, atau mungkin sekedar bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga mereka di sini datang itu ya tadi Pak Kabak selfie. Sekarang kan musim selfie toh. Nah, kemudian juga ini oleh Pemprov ditangkap dalam rangka ya bukan mengimbangi ya, menyempurnakan, memfasilitasi para wisatawan itu, lalu dibuatlah kita ini oleh Pemprov Masjid Agung Jawa Tengah dengan nama An-Nur di Magelang. Nah, itu apa namanya, semua desainnya ya, desainnya, perencanaannya, kemudian biaya pembangunannya itu baik tanahnya maupun bangunan masjidnya itu sebagian besar itu dari Pemprov Jawa Tengah. Ini kalau tidak salah itu tanahnya 5,2 hektar ya? Iya Pak. Nah, Pemprov itu membebaskannya sekitar 4, berapa Pak? Yang punya Pemkap 1,9 hektar. 1,9 itu Pemkap. Yang besar yang sekitar 4 hektar itu adalah Pemprov. Kemudian apalagi ya, bangunannya, biayanya itu tidak salah 120 miliar ya? Iya, 120 miliar Pak. Ya, itu juga dari Pemprov Jawa Tengah. Jadi kita ini PMK Magelang dan masyarakat tentu sangat bersyukur dibangunkan masjid yang luas, yang indah ya, memuat banyak jamaah dan lebih menarik para wisatawan masyarakat untuk juga datang ke MAJT ini, gitu Mbak. Baik, jadi memang hadirnya Masjid Agung MAJT An-Nur ini juga termasuk menjadi daya tarik ya untuk para wisata untuk hadir gitu. Betul. Oke, baik. Pak Agus mungkin ingin menambahkan ya Pak terkait dengan bagaimana fasilitas yang ada di MAJT An-Nur ini Bapak. Alhamdulillah, jangan khawatir teman-teman kalau ke MAJT An-Nur ini, insya Allah dari perencanaan itu sudah desain ini menjadi masjid yang representatif gitu. Jadi kemudian dari sisi ibadah, persyaratan ibadah itu insya Allah lengkap. Yang pertama tentunya fasilitas toharoh ya, fasilitas bersuci. Wah ini banyak ini, nanti nggak perlu antri nih kalau Quran itu, luar biasa banyaknya ini nanti Quran wudhu itu. Kemudian ada toilet gitu, kemudian ada fasilitas-fasilitas lain yang sangat mendukung pelaksanaan ibadah di MAJT ini. Kemudian di fasilitas utama, ibadah utama itu ada di lantai 2 Mbak. Oh gitu, dan itu bisa total hitungan perencanaan itu 8.000. Tapi kalau sebenarnya dihitung itu bisa sampai 10.000 itu sebetulnya. Iya, bisa ini. Iya Mbak. Baik. Bapak berarti kalau untuk di MAJT An-Nur ini juga sebagai Islamic Center juga bisa Bapak ya, bisa seperti itu? Jadi kan konsepnya itu kan seharusnya Masjid Islamic Center itu kalau bahasa Jawanya ya, itu bisa untuk zikir, untuk fikir dan untuk menir. Nah, zikir itu untuk ibadah, fikir untuk kajian-kajian itu Islamic Center itu, dan menir harapannya nanti bisa mendatangkan manfaat ekonomi gitu Mbak. Iya. Baik, dan juga saya dengar kayaknya di sini juga bagi masyarakat nih yang jauh ya Bapak ya, bisa nginep di sini ya Pak ya, disediakan ruangan begitu ya Pak, atau gimana Bapak? Wah ini konsep beliau Pak Ketua ini, Pak Ketua ini gimana ini Pak Ketua ini yang mengkonsep ini Pak? Memperhatikan orang datang di sini ya, entah itu wisatawan, entah itu murni jamaah atau yang lain, itu kadang datangnya kan malam hari. Nah, bis itu kadang datang jam 3, jam 2, jam malam Mbak. Dan bis itu membawa jamaah. Nah, itu kan butuh tempat yang sekedar untuk ya mungkin nginep ya, atau sekedar istirahat lah. Istirahat ya. Maka kita sediakan di ruang itu, ada ruang di sekretariat itu kan ada 2 atau 3 yang luas. Itu bisa mereka untuk
sejenak lah untuk apa namanya rehat di situ ya. Kalau istilah apa ya, kongko minum misalnya, santai juga santai, selonjoran. Ya. Nah, itu bisa di apa, di ruang itu. Nah, itu sifatnya memang agak banyak kayak bara itu ya. Ya. Itu kan kita sediakan ya karpet ya, mungkin bantal ya. Atau ada yang ruang itu yang ada apa spray bednya ya, tapi nggak banyak, baru ada 5 atau 10 spray bed ya. Oke. Itu cocok sekali ketika ada yang apa jamaah itu, mungkin jamaah apa ya itu ya, apa ziarah ya. Ziarah ya. Kan Magelang itu banyak aulia ya, Wisata religi juga banyak ya Pak ya. sehingga bisa ke salaman ke Mbah siapa itu, Nur Muhammad. Mbah Pak. Muhammad, Oke. Mbah Mangli, Oke. Mbah Sunan Geseng, lalu ke Watu Congol, Gunung Pring, lalu ke Tegalrejo, Mbah Hudori ya, kalau Gunung Pring Mbah Darhan, ke Kajuran Mbah Hamid, nah, kemudian kemana? Sepayaman itu Mbah Romagung ya, itu kan para aulia yang orang hampir mengenal itu semua. Sehingga ketika datang di Magelang ziarah, biasanya itu ke kasepuan yang dimakamkan di tadi beberapa tempat. Nah itu kan sebenarnya gak masalah. Ya kalau orang-orang itu kan butuh, nggak usah nginep yang mahal. Ya. Ya kan? Cuma kita tampung aja di sini. Ya. Nggak ada tarif kok untuk bayar infak Oke. sekedarnya. Siap. Ya pantasnya. Nah hotel kan mahal. Mahal Pak. Lalu untuk anak sekolah Pak. Hmm. Anak sekolah itu kalau misalnya di Borobudur dan lainnya, kalau istirahat di sini kan boleh-boleh saja. Ya. Artinya apa? Kru base-nya ya, kemudian rombongan wisatawannya ya, jamaahnya ya, kan bisa tadi selonjoran ya, istirahat ya. Nah, ini kan bisa di sini sehingga mereka bisa beribadah juga. Wudhunya tadi Mas Kabak ya komplit banyak ya. Kemudian juga banyak lagi adalah apa ya, terkait dengan apa, kalau tadi tempat ruangan untuk istirahat ya. Ya. Itu nanti untuk anak-anak wisata itu kan cocok ya, sehingga kesannya wisatawan itu nggak harus tidur di hotel, nggak harus di homestay ya, boleh tapi silakan ke sini dengan apa ya, dengan senang, riang gembira. Oke, Gitu, siap. Jadi memang di sini juga memanjakan para jamaah ya. Ya. Yang ingin istirahat begitu. Iya. Oke. Baik, sekarang kita ke pengelolaannya nih, Pak Asri. Ya. Pengelolaannya seperti apa? Karena awalnya kan memang mungkin pengelolaannya dari Jawa Tengah ya, Pemprov ya, dan akhirnya dibahkan ke Pemkab Magelang. Seperti Ya. apa Bapak Jadi pengelolaannya? nih, kita itu diminta oleh pengelola MAJT ya, pengelola MAJT Anur. Itu memang kita yang mengukuhkan itu Pak Gubernur Jawa Tengah. Kali ini masjid ini sekali lagi ini dibangun oleh Pemprov Jawa Tengah. Sehingga takmirnya ya, takmir pengelola itu juga dibuka oleh Pak Gubernur. Tuh. Kemudian yang namanya pengelola itu bagaimana menjaga ya masjid ini bisa dimiliki dengan baik. Lalu yang kedua adalah bagaimana para takmir ini bisa merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan program-program ketakmiran. Itu yang itu kan kita juga para pembinanya, penasihatnya itu juga dari para kiai, ulama, tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Magelang. Lalu kemudian kami dibantu oleh banyak orang. Saya ketuanya ya, beberapa wakil ketua. Kemudian Mas Agus ini Kapolresta sekaligus juga sekretaris. Ada bendara-bendaranya dan juga bidang-bidang ya. Kita aja. Bidang namanya ya, bidang-bidang itu yang nanti sudah punya program Pak. Sudah program, nanti tinggal melaksanakan. Nah, yang melaksanakan itu lebih dikonsentrasikan kepada takmir pelaksana. Ada pengelola takmir ya, takmir pengelola, takmir pengelola. Ya pelaksana harian itu
ada yang namanya takmir pelaksana. Oke. Nah, ini yang secara teknis mengurus terkait dengan kegiatan harian, Pak. Bagaimana kelancaran ibadahnya, bagaimana ketika sholat fardu 5 waktu, imamnya bagaimana, muadzinnya bagaimana, kemudian bagaimana ketika sholat Jumat, ya, kan harus ditata dengan baik, sehingga jamaahnya juga senang, tertib, ya, kemudian masjid juga bisa tertata dengan baik, gitu, Mbak. Jadi memang pengelolaannya sudah ada pos-posnya masing-masing. Sudah ada sesuai bidangnya masing-masing. Oke, setiap bidang juga ada programnya ya, Bapak. Ada, ya, ada. Baik. Saya ke Pak Widodo, Bapak, terkait dengan pengelolaan masjid ini ya, Bapak ya. Ini kan pasti juga ada butuh biaya listrik, terus juga butuh air. Itu gimana pengelolaannya, Bapak? Iya, Mbak. Jadi untuk menjalankan operasional masjid ini memang dibutuhkan anggaran gitu. Dan alhamdulillah sudah didesain sejak awal. Jadi untuk hal ini sebetulnya kita tidak kerepotan karena sampai saat ini biaya operasional masih ditanggung oleh provinsi. Iya, masih ditanggung provinsi. Baik itu air, listrik maupun sebagian tenaga di MAJT ini. Jadi ini dianggarkan oleh provinsi di Dinas DPU Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kepada Pak Gubernur dan DPU Provinsi Jawa Tengah yang selalu mensupport ini Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Magelang ini. Tapi ada loh, Mbak, idenya Pak Ketua juga. Apa ini, Pak? Jadi tempat akad nikah dan resepsi ini, Pak. Ini Mbak cerita nih, Pak Ketua ini. Kegiatan untuk kegiatan di MAJT itu banyak ya, Bapak ya? Banyak, iya. Seperti apa, Bapak, untuk ya, pernikahan? Tadi Pak Kabak bilang, jadi ini kan ada ruang-ruang yang bisa digunakan ya untuk kemaslahatan. Kalau ruang utama itu jelas untuk sholat fardu ya, dengan tadi kapasitas 10.000 orang ya. Sampai ke sini, ini namanya plaza ya? Plaza ini Plaza, ya. Lalu yang kedua untuk Mbak, apa namanya, akad nikah sekaligus resepsi. Kebetulan saya itu memulai yang pertama ya. Saya mencoba memang, kalau banyak yang tanya, bagaimana kalau untuk nikah dan resepsi, Pak? Ya, saya kebetulan waktu itu kan menjelang pertama ya, saya mencoba. Tujuannya satu, saya butuh ya. Yang kedua, promosi, Pak. Dan ternyata setelah saya itu menggunakan itu luar biasa animo masyarakat ya, keinginan masyarakat untuk menikahkan anaknya resepsi di sini. Karena apa ya, nek masjid itu kan sangat tepat, Mbak, untuk nikah ya, untuk apa? Akad nikah ya. Jadi ada ruang-ruang khusus luas yang digunakan untuk resepsi. Di sekretariat itu kan ada ruang utama juga, memuat 2000-an, bisa lah 2000 undangan dalam waktu 4 jam. Artinya itu bisa. Itu. Ya, yang kedua ruang untuk nginap. Ya. Nah, kedua ruang untuk kegiatan siar, Mbak. Banyak sekali ya ormas keagamaan yang kegiatannya ingin di sini. Ada Muhammadiyah, ada NU ya, ada Majelis Taklim, ada TPQ, ada SD itu yang mengelola murid PAUD, TK itu mengajak anak untuk meningkatkan ibadah di sini, sehingga mengajak anak untuk wisata religi. Nah, di mereka senang, Mbak, dan hampir ini saya ya, jadwal kayak resepsi, kayak kegiatan lain itu tiap hari hampir ada. Bahkan kalau satu minggu itu bisa 4 kali bersamaan. Nah, orang tanya, Pak, apanya? Sewanya berapa? Enggak sewa. Kita infak. Kalau sewa itu kan mungkin orang dapat pahala loh. Ya. Tapi infak, Mbak, infak ya, terus satu nggak mahal, sesuai kemampuan. Yang kedua kan niat infak kan dapat pahala, itu loh. Jadi ada nilai plusnya. Antenan menggedung, nyewo, ya sudah nyewo selesai. Tapi orang antenan di sini infak, akan dapat pahala itu. Makanya masyarakat kita himbau ya,
manfaatkanlah masjid ini untuk kegiatan yang tadi sangat bermanfaat. Oke, siap. Itu, Mbak. Baik. Jadi MAJT Anur ini banyak sekali fungsinya ya Bapak Ya, ya. untuk salasehan, Ya. ya. Untuk diskusi ya, Iya. kelompok, juga. kajian ilmiah. Betul. Lalu tiap minggu pagi itu pengajian pagi dan disediakan sarapan. Oke. Ya. Nah, Ya. Lalu kemudian Senin malam Senin ya, Senin Ya. ada itu kesolawatan, sholawatan. Oke. berjanjian ya. Iya. Lalu hari Rabu kajian tafsir Quran, Mbak. Ya. Itu yang udah rutin ya. Yang nggak rutin banyak. Gitu. Kemudian ada apa lagi, Pak? Wah, Oke. pernah kita mengadakan ya Pesantren Satu. untuk ASN, Mbak. Nah, pesantren KSN. Oke. untuk ASN, Mbak. Baik. Itu ternyata setengah bulan ya Iya. kurang. Ini mungkin akan berlanjut. Oke, baik. Dan programnya banyak sekali ya Pak ya di Ya. MAJT Anur ini. Baik Pak Agus dan juga Pak Suri, kita nanti lanjut lagi, kita break dulu. Dan pastinya masih banyak yang akan kita bahas ya terkait dengan Ya, ya. MAJT Anur di Kabupaten Magelang. Oke, ini. Mbak, ya. Dan Sobat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama kami di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah bersama MAJT Anur Kabupaten Magelang tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau apa toh Buni? Kok tidak merokok? Nyindir bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat, lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, ojo meten-meteni toh Buni. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ngelaras ya Mam, anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh Mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kamu udah periksa kandungan, Dik? Buat apa? Aku sehat kok, nggak ada yang sakit. Dik, periksa kandungan itu bukan karena sakit, tapi ngecek bayi dalam kandunganmu perkembangannya gimana, biar nggak kena stunting. Stunting? Jangan bikin takut. Makanya ajak suamimu periksa kandungan sana, biar nggak kena stunting. Stunting merupakan kondisi tumbuh kembang anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang dalam waktu yang lama, dan psikososial anak yang tidak seimbang. Anak stunting tinggi badannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO tentang standar pertumbuhan anak. Stunting dapat dicegah dengan memberikan nutrisi sehat dan berimbang yang diawali dari 10 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan berikan ragam makanan tambahan setelah 6 bulan serta berikan ASI sampai anak usia 2 tahun. Selalu menjaga kebersihan lingkungan dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga merupakan pencegahan stunting dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Mari bersama kita cegah stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Mas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, angel ini, angel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya, Bun? Iya nih Bun, padahal udah minum obat, tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja, Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Gemilang, untuk Anda yang masih terus bergabung bersama saya Andin, tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, spesial bersama Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang. Dan pastinya kita masih ngobrol-ngobrol ya terkait dengan MAJT An-Nur Kabupaten Magelang menjadi primadona baru wisata religi. Dan masih bergabung bersama kita juga hari ini ada Bapak Asfuri Musis, Asisten Administrasi Umum sekaligus Ketua Badan Pengelola MAJT An-Nur Kabupaten Magelang. Dan juga ada Bapak Agus Widodo, Kabak Kesra sekaligus Sekretaris Pengelola MAJT An-Nur Kabupaten Magelang. Nah, kalau tadi beliau-beliau ini sudah memberikan menceritakan ya bagaimana awal mula proses dibangunnya MAJT An-Nur Kabupaten Magelang dan juga kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di MAJT An-Nur Kabupaten Magelang, karena bukan hanya untuk tempat ibadah, ternyata banyak sekali kegiatan fungsi-fungsi dari MAJT An-Nur Kabupaten Magelang ini tentunya untuk kemaslahatan umat, begitu ya Pak Widodo ya. Betul, Mbak. Oke, betul. Baik. Selanjutnya kita mau ngobrol nih Pak terkait dengan pariwisata di Kabupaten Magelang. Tadi seperti yang Pak Asfuri bilang ya bahwa Masjid MAJT An-Nur ini sebagai daya tarik untuk masyarakat Kabupaten Magelang bisa datang ke Kabupaten Magelang ini, karena kita juga punya banyak sekali pariwisata di Kabupaten Magelang. Bagaimana nih Pak Asfuri Musis menanggapi terkait dengan korelasi Masjid MAJT An-Nur ini dengan pariwisata di Kabupaten Magelang? Silakan. Jadi Mbak, MAJT ini kan banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan ya. Bisa kita
ruang-ruangannya, kemudian parkirnya yang luas, gitu. Sehingga orang ketika datang ke MAJT ini merasa nyaman, Mbak. Ya, tuh. Lalu ini memang dalam konteks bisa dikatakan menjadi wisata religi. Orang di sini itu kan tadi, Mbak, ya umumnya beribadah ya. Yang kedua kan tadi ya tidak hanya ibadah, istirahat ya, ngaso ya, mungkin mandi dan sebagainya ya. Kemudian juga selfie bahkan ya. Orang boleh selfie di MAJT. Kita boleh selfie. Prewedding boleh ya Pak ya? Boleh kok. Iya. Bahkan sini pernah ada orang masuk Islam datang ke MAJT untuk orang Muslim datang untuk minta diislamkan. Pernah ya. Tuh, lalu selain wisata kan banyak, Mbak. Wisata jelas ya. Jadi sekarang itu kan tumbuh wisata religi. Dan satu-satunya di Magelang yang representatif ya MAJT. Buktinya apa? Banyak stakeholder itu wisata ya. Entah itu biro-biro travel ya, biro-biro wisata ya. Itu kan makanya di sini, Mbak. Ada bis ya yang setiap hari, setiap malam banyak di sini. Penumpangnya kan juga pasti ikut. Gitu. Lalu yang kedua ada VW ya. VW Pak, iya. Yang banyak grup VW. Grup VW juga kesini ya Pak? Iya Pak, iya banyak sekali. Lalu jangkauan kan VW ya. Selain itu ada odong-odong. Odong-odong juga kesini ya Bapak, oke. Di sana mobil pribadi, Mbak, yang memang banyak. Ya tadi mereka merasa nyaman. Karena nggak ditarget parkir berapa kan? Ya infak seikhlasnya. Orang ketika parkir nyewa tadi sama, saya parkir bayar sewa selesai. Tapi saya parkir kok infak, itu kan dapat pahala. Nah, apalagi kalau soal pahala kan berarti kan semakin banyak infaknya kan semakin baik. Gitu, itu. Oke, baik. Ya. Nah, tadi Pak Asuri bilang di sini juga VW juga banyak ya Pak. Ada nggak sih Pak kerjasama dengan mungkin pihak VW atau mungkin dengan pelaku wisata gitu, ada semacam program gitu keliling Kabupaten Magelang juga nanti mampir gitu ke MAJT An-Nur? Ke depan kita rencanakan ya wisatawan itu bisa dimanage dengan baik, termasuk dengan kerjasama dengan kami, dengan MAJT ya. Paket wisata ya, misalnya di keliling Magelang ya. Nanti pusatnya di sini. Sehingga ini bagian dari kunjungan wisatawan juga. Sehingga di tengah-tengah ya. Ini kan termasuk di tengah-tengah ya. Di wilayah Magelang ya, agak ke mojok ke utara ya. Tetapi kan strategis, Mbak. Dari Jogja, dari arah mana Semarang, arah Purworejo. Sehingga di sini itu pusatnya. Jadi wisatawan itu mau kemana? Ya ada di sini. Banyak wisata yang bisa di sini, ya. Lalu mereka disebut VW, keliling, gitu. Nah, ini kan luar biasa, Mbak. Ini yang maksud Mas Agus tadi. Masjid ini juga pikir, zikir dan menil. Pikirnya tadi Mbak, kajian sarasean, dan sebagainya. Zikirnya ya pengennya nggak sholat, zikir ya Mbak, ya wirid dan seterusnya. Lalu menil, bagaimana MAJT itu mendatangkan berkah baru. Satu, masyarakat sekitar itu Pak, itu bisa MAJT ini bisa berdampak positif ke bidang perekonomian. Artinya UKM ya, masyarakat yang punya usaha-usaha dagang kan bisa menjadi lebih laris. Otomatis mereka kesejahteraannya kan meningkat. Jadi masjid ya ketika makmur
itu ya ada beberapa kriterianya. Satu, bangunannya bersih, bagus, dipandang enak ya. Yang kedua, manajemennya baik, takmirnya jalan, gitu. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga adalah apa? Kegiatannya berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar di bidang keimanan ketakwaan dan juga di bidang kesejahteraan. Itu Mbak, hanya ini memang tahun ini belum boleh dibangun UMKM ya. Ya. Kedepannya mungkin kita bisa kalau angan-angan ya, rencana ada MAJT Mat, ada beberapa warung-warung untuk UMKM, utamanya bagi masyarakat sekitar. Sudah banyak yang tanya, kapan Pak ada warung-warung bisa digunakan untuk masyarakat. Nah, ke depan harap sabar, ketika kita sudah diizinkan oleh Pemprov Jawa Tengah untuk itu, ya baru kita bisa mengakomodir teman-teman UMKM. Itu Mbak. Jadi baik, ini memang animo masyarakat tinggi sekali. Sangat luar biasa. MAJT Anur karena kesempatannya untuk ya tadi seperti yang Pak Asfri katakan bahwa ini sebagai bentuk membantu perekonomian masyarakat di sekitar. Oke, Pak Widodo mungkin ingin, Pak Agus mungkin ingin menambahkan terkait dengan korelasinya nih pariwisata di Kabupaten Magelang dengan MAJT Anur ini. Nah, gini ada ini Mbak, ada suatu istilah yang istimewa sebetulnya. Yaitu meeting point. Nah, meeting point bagaimana kemudian seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, Masjid Agung ini sebagai tempat berpindahnya moda transportasi. Nah, itu kan meeting point itu. Jadi dari transportasi yang massal, yang besar, kemudian menjadi transportasi yang kecil-kecil, yang kemudian bisa masuk ke wilayah Kabupaten Magelang secara lebih terekspor gitu. Itu yang pertama. Itu. Kemudian yang kedua, sudah banyak penawaran dari beberapa lembaga terkait dengan kerjasama pariwisata gitu Pak. Bagaimana kemudian karakteristik pengunjung MAJT ini dikenali, kemudian akan disambungkan dengan daya tarik wisata yang ada di sekitar Masjid Agung Magelang Jawa Tengah ini. Nanti ya sampai ke lereng Merapi, lereng Sumbing, kemudian lereng Merbabu. Ya, jadi bagaimana kemudian tadi istilahnya yang disampaikan Pak Ketua tadi, banyak VW, banyak yang lain, jadi menjadi meeting point bagi pelaku wisata dan wisatawan. Oke, baik. Untuk rata-rata Pak, yang jamaah yang hadir di MAJT Anur nih Pak, kalau misalnya setiap harinya tuh biasanya berapa Pak? Berapa jamaah? Ada Pak Ketua ini yang sangat paham Pak Ketua. Kalau di rata-rata dari 2.000 lebih. 2.000 lebih? 2.000, 3.000 lebih loh Pak. Itu siang malam ya. Lihat aja sekarang itu. Itu dari Senin ya. Itu kan hari nggak sepi, sebenarnya agak sepi. Saat sepi-sepinya sini itu ya seperti itu. Kira-kira kalau dihitung Mbak ya 3.000 lebih. Nah, kalau Sabtu Minggu itu bisa 5.000 bahkan 10.000 loh. Jadi lebih banyak ya Pak ya? Ada daya tarik baru apa itu Pak? Menara ya? Menara, Menara itu ada berapa meter? 33 meter ya? Iya Pak. Itu naik lift ya, sampai ke atas dipandu oleh petugas. Nanti bayar itu Pak, satu orang 5.000 ya? 5.000 Pak. Nah, bisa melihat Borobudur Candi di yang atas itu, sehingga orang sangat tertarik. Terutama Sabtu Minggu itu mereka banyak yang pengen naik lewat lift itu untuk melihat pemandangan di atas. Tuh, Mbak. Nah, kalau ini menara ini Pak, idenya siapa? Pak Asuri juga atau? Udah, itu kan program pengurus ya. Siap, baik. Pak Agus, ini kan bisa dibilang MAJT Anur ini masih baru ya Bapak ya, dan pastinya perlu promosi-promosi begitu. Nah, kalau untuk di MAJT Anur sendiri dalam bentuk apa sih Pak untuk promosi-promosinya Pak? Jadi promosi yang paling efektif adalah ketika yang hadir di sini ini mendapatkan kenyamanan, gitu, mendapatkan sesuatu yang baru terkait dengan aktivitas religius maupun yang lain, dan kedok tular, tentunya itu. Kemudian tentunya kita di era teknologi ini, tentunya kita juga memanfaatkan media-media
online, media sosial untuk dalam tanda petik mempromosikan gitu. Walaupun ke masjid itu nggak perlu dipromosikan gitu loh. Sudah nanti kedok tular itu, tapi ini penting juga untuk membranding bahwa MAJT ini memang masjid yang memenuhi syarat syariat gitu, dan kemudian mempunyai fasilitas yang nyaman untuk jumlah yang besar. Ini kan beda ya. Masjid itu banyak, nyaman banyak, tapi ketika jumlah besar ini kan jadi terbatas. Nah, kita kemampuan istimewanya adalah ketika bisa memberikan layanan yang nyaman tapi jumlah besar gitu Mbak. Baik Pak Agus dan Pak Asfri, nanti kita lanjut lagi. Kita break dulu dan sahabat Gemilang pastikan Anda jangan kemana-mana dulu karena kita masih ngobrol ya bersama MAJT An-Nur Kabupaten Magelang, dan pastikan Anda tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu? Kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala Pantai Pasir Putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh. Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, Sobat Gemilang, masih di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama saya Andin. Dan pastinya kita masih ngobrol ya bersama Bapak Asfuri Musis, Asisten Administrasi Umum sekaligus Ketua Badan Pengelola MAJT Anur Kabupaten Magelang, dan juga Pak Agus Widodo, Kabak Kesra sekaligus Sekretaris Pengelola MAJT Anur Kabupaten Magelang. Banyak sekali tadi ya kita udah sharing bersama beliau terkait dengan keberadaan Masjid Agung Jawa Tengah Anur Kabupaten Magelang. Dan pastinya kita masih lanjut lagi, Pak Agus dan juga Pak Asfuri mungkin pernah nih diskusi, belum ada yang kesampaian gitu ya Pak ya, terkait untuk pembangunan di Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau tadi kan Pak Asfuri mengatakan next kedepannya akan ada UMKM. Nah selain itu ada apa lagi Pak, angan-angan mungkin ya, atau mungkin keinginan-keinginan untuk menambah daya tarik begitu di MAJT Anur itu Pak? Silakan Bapak. Itu hanya angan-angan, itu juga direncanakan. Ini kan ada tambahan, bukan tambahan, akan dibangun lagi sarana prasarana MAJT ya. Di sebelah itu yang masjid lama, misalnya. Masjid lama itu akan didesain jadi perpustakaan ya. Perpustakaan Pak. Jadi perpustakaan nanti. Nah, kemudian nanti ada di situ tambahan lahan parkir Pak. Karena ini kan parkir nggak muat. Masih nggak muat ya Pak? Kalau hari-hari tertentu ya, bayangkan ketika Idul Fitri ya. Itu parkirnya sampai pertanian, sampai rumah dinas bupati itu kalau kemarin. Dan jawanya penuh, mungkin ya sekitar 8-10 ribu ya. Lalu momen tertentu, tadi ada Idul Fitri, Idul Adha ya, dan yang lain. Nah, lalu yang juga pernah mau Ramadan itu diadakan kampung Ramadan ya. Kampung Ramadan. Itu juga setengah bulan ya. Itu juga cukup ramai sekali, sehingga tempat parkirnya ketika momen-momen tertentu memang nggak muat. Nah, lalu kalau tidak salah itu bangunan yang ke depan itu tadi tambahan parkir, lahan hijau ya. Lahan hijau, oke. Terus nanti semoga juga harapan saya adalah tadi UMKM. Oke. Memang ini kami juga yang datang di situ semua ambil tanya. Kalau cari minum di mana Pak? Kalau cari kopi di mana Pak? Kalau cari teh hangat di mana Pak? Kalau cari mie di mana Pak? Sampai kemudian nasi dan sebagainya. Sehingga nanti kalau di Jenderal Provinsi kami akan minta izin tadi terkait dengan sarana prasarana untuk UMKM itu. Oke, UMKM. Ya. Oke, bisa Pak Agus kalau misalnya ada kafe juga Pak? Oh iya, ini menarik. Iya. Jadi begini Mbak, nanti seperti disampaikan Pak Ketua tadi, arsitektur dari Masjid Lama itu akan dirubah. Menarik gitu. Jadi yang atas untuk perpustakaan sekaligus kafe. Oke. Jadi kafe muda. Jadi anak muda itu kalau baca di suasana yang nyaman. Desainnya, salah satu alternatif desainnya adalah kafe perpustakaan. Kafe perpustakaan ya. Jadi memang yang dipikirkan anak muda seperti Mbak ini, wah ini sudah direncanakan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di bawah ini nanti seperti dengan Pak Ketua tadi ya untuk mart, untuk memberikan fasilitas lebih kepada yang hadir. Kemudian dengan layanan dimanjakan dengan ruang parkir yang luas. Sulit loh Mbak. Cari ruang parkir yang luas di mana coba? Gitu. Kayaknya udah kelihatan luas tapi ternyata masih kurang aja ya Pak ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Asfuri, mungkin closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Magelang ya Pak terkait dengan MAJT Anur Kabupaten Magelang ini, silakan. Yang pertama, kami himbau masyarakat ya agar sering-sering aja datang di MAJT Anur ya. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat Magelang itu melihat masjid itu bukan sekedar untuk ibadah, tapi untuk yang lain-lain yang tentu manfaat itu. Lalu yang ketiga, kami juga bersama teman-teman takmir akan berupaya untuk bagaimana memanage pola MAJT itu dengan baik. Yang keempat, MAJT ini kan sebuah masjid besar ya. Tadi Pak Kabak bilang meskipun masjid itu nggak perlu promosi ya.
Tapi problem dalam hal ini adalah dalam konteks siar. Gitu Pak, siar. Nah, sehingga nanti masyarakat Magelang itu ya bisa tadi memanfaatkan ini dengan profesional. Itu dan ya itulah sementara. Nah, kemudian kegiatan kajian yang ilmiah ya Mbak, itu nanti bisa dimanfaatkan juga lembaga akademik ya, perguruan tinggi misalnya atau sekolah-sekolah. Nah, orang banyak menunggu terkait dengan apa kegiatan yang menonjol di MACT ya. Dulu pernah kita ngadakan ya Pak Agus. Apa itu? Tanggal 1 Januari. Iya, untuk sholat subuh berjamaah. Oke, sholat subuh berjamaah. Lalu datanya jam 3. Ini data di sini penuh, betul-betul bermakna. Ya luar biasa. Penuh ya, 8.000-an jamaah itu. Ada di sini tahajud, hajat, witir, sholat qobliyah. Lalu setelah subuh ada ceramah. Setelah ceramah ada apa? Sarapan bersama ya. Nah, kita semoga ke depan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Muharram semoga aja ya. Kita bisa situ. Kalau perlu, pernah ada yang minta, Pak, kalau menjelang ujian nasional, ada doa bersama. Doa bersama ya. Sini di kelas ini ya, mungkin SLTA, SMP yang mau ujian nanti berdoa bersama. Sehingga secara virtualnya mereka siap ujian. Artinya mungkin ujian itu lebih gampang, lebih berkah. Oke, baik, siap. Baik, terima kasih Pak Asfuri, terima kasih Pak Agus untuk waktunya hari ini. Semoga MAJT An-Nur ini bisa selalu makmur ya Bapak ya. Dan sesuai harapan kita semua, ini semua bisa memberikan kemaslahatan umat gitu ya. Oke, baik, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perbincangan kita ya, tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh di Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur, Kabupaten Magelang. Dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.